Di tengah musim hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi cenderung akan kering selama sepekan ke depan. Apa yang kemudian mendasari hal tersebut? Adakah keterkaitan efek dari fenomena El Nino sebelumnya? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Pusat BMKG, Andri Ramdhani. Selamat sore, Pak Andri. Selamat sore, Mas Bram. Baik, Pak Andri, jadi apa kemudian penyebab? Benarkah ini ada keterkaitan dengan El Nino begitu, suasana gerah beberapa hari terakhir di Jabodetabek, Pak Andri? Baik, ya ada dua faktor. Pertama betul, El Nino masih aktif ya. Saat ini bahkan kategorinya tinggi ya, dan diprediksikan El Nino ini sampai awal tahun depan, Mhm. Januari dan Februari juga masih aktif dengan kategori moderate. Nah, kemudian yang faktor kedua walaupun sebenarnya El Nino itu masih aktif, pun karena Indonesia Mhm. di wilayah kita itu Desember, Januari, Februari itu sudah mulai masuk musim hujan, jadi pengaruhnya agak tereduksi. Nah, kemudian kenapa kok ini panas gitu ya? Beberapa hari terakhir, utamanya adalah di wilayah-wilayah selatan ekuator Indonesia, seperti contoh di Jabodetabek, dominan misalkan wilayah Pulau Jawa dan hingga Nusa Tenggara. Nah, ada dinamika atmosfer saat Mhm. ini sedang aktif ataupun sedang terdeteksi ada pola tekanan rendah di utara. Itu terjadi ada di bagian barat perairan Aceh, lalu yang kuat di Laut Cina Selatan. Nah, dikarenakan ada pola tekanan udara tersebut, ini menyebabkan berkurangnya aliran massa udara basah ke arah selatan ekuator, Oke. sehingga kandungan uap air sedikit ya, dan tentu ini menyebabkan berkurangnya pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa Nusa Tenggara, Baik. dan tentu karena berkurang tutupan awan, sinar matahari menjadi lebih intens, optimum, sehingga tadi menyebabkan cuaca rasanya Lebih gerah begitu ya, di Pak Andri ya? lebih cerah gitu ya, seperti Oke. yang Mas Pras sampaikan tadi. Oke, Pak Itu Andri. Mas Pras. Oke, selain Ya, dua faktor tadi, sebetulnya ini masih bisa kita katakan fenomena yang normal begitu, atau kemudian ini menjadi sebuah anomali begitu, mengingat akhirnya walaupun sudah musim hujan, tapi kan mundur begitu, Pak. betul. Nah, dengan adanya El Nino tersebut kan tentu kita katakan bukan tahun normal, tapi Mhm. tahun anomali ya. Ada penguatan potensi kering gitu ya, tapi pada saat musim kemarau kemarin kita rasakan dari Juni, Juli, Agustus, September kemarin ini cukup terasa gitu kan. Nah, ini pun pengaruhnya walaupun sudah mulai musim hujan ini masih kuat, namun tentu tadi faktor yang dinamisnya, yang skala hariannya itu tadi yang sampaikan ada gangguan cuaca, ada pola tekanan rendah di utara tersebut itu menyebabkan tadi. Nah, ini diprediksikan 3 atau 4 hari atau 5 hari ke depan Mhm. mulai berkurang tuh yang pola tekanan udara rendah di Laut Cina Selatan itu pengaruhnya, sehingga kami prediksikan di mulai tanggal 24, 25 Desember sampai hingga akhir tahun kembali di wilayah selatan Baik. ekuator Jawa dan Jabodetabek ini akan ada potensi hujan mulai dari ringan hingga sedang dan lebat. Demikian Oke, Mas Bram. baik. Berarti artinya mungkin di sekitar Natal di minggu depan begitu ya akan mulai kembali normal dengan hujan. Nah, Ya, ya. pertanyaannya adalah ketika memang berkurang karena tekanan angin dari Laut Cina Selatan yang Anda sebutkan dan Anda jelaskan tadi, apakah kemudian ini akan juga berpotensi menambah durasi ataupun kemudian intensitas hujan pada saat nanti turun begitu, Pak Andri? Oke, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwasannya ini kondisi kontradiktif dengan yang wilayah utara ekuator. Hmm. Tadi kan ada di berita di Sumatera, beberapa ada hujan lebat, kemudian juga wilayah lainnya. Nah, ini saya sampaikan di bagian utara ekuator, di wilayah Sumatera, tadi utara, Aceh, kemudian Kalimantan Barat, dan juga Sulawesi Utara hingga ke Papua, yang bagian-bagian utara itu justru dengan adanya tadi pola tekanan justru meningkatkan intensitas hujannya, Mas Bram. Hmm, Jadi oke. kontradiktif nih, utara sedang hujan, di selatan kering yang sekarang ini ya. Mhm. Tapi ini kan nanti saya sampaikan mungkin ya minggu depan 24 25 pada April ini sudah pengaruh dari pola tekanan udara tersebut akan tadi berkurang, lalu potensi
potensi turunnya hujan kembali kita rasakan yang ada di Jawa Baik, dan Nusa Tenggara. Pak. Nah, tadi pertanyaannya apakah meningkat atau tidak? Tentu kami pantau terus dinamikanya dan tentu jika ada potensi cuaca ekstrim akan diinfokan secara real time ke masyarakat. Oke, Demikian, Mas Ram. ya, Pak Andri, tadi maksud saya adalah apakah kemudian paling tidak kita di wilayah Jabodetabek yang Anda katakan selatan ekuator tadi akan kemudian terdampak lebih besar ketika ini mundur walaupun hanya seminggu begitu Pak Andri? Nah, puncak musim hujan sebenarnya adalah diprediksikan di Januari Februari 2024. Namun secara intensitas ini tidak se-ekstrim tahun lalu ya. Karena tahun lalu kan puncak musim hujan ditambah La Nina. Tahun ini kan ada El Nino. Jadi secara umum ya tidak se-ekstrim tahun lalu. Pun demikian kita tetap harus waspada. Ada potensi cuaca ekstrim yang sesaat. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Tentu masyarakat juga harus aware, alert ya di sekelilingnya. Jikalau ada potensi misalkan yang menyertainya, men-trigger cuaca kan men-trigger ya, misalkan angin kencang, pohon tumbang, kemudian hujan deras, ada longsor, banjir bandang dan sebagainya dan stakeholder terkait juga mungkin harus memitigasinya. Demikian. Oke, itu tentu pasti kami akan menunggu informasi dari BMKG. Tapi terakhir, Pak Andri, artinya cuaca panas terik yang terjadi paling tidak, ya mungkin sampai tanggal 24-25 yang terjadi semingguan ini, akan mungkinkah terjadi titik-titik puncak atau perubahan yang ekstrim begitu meski dengan durasi yang singkat, Pak Andri? Iya, mungkin terjadi, Mas Pram. Tapi tadi secara umum ya saya sampaikan ya, nanti ada perubahannya mulai berasa di 24-25, ada potensi hujan kembali dan tentu itu tadi paling tidak yang hawa panas ini kita mungkin agak sedikit berkurang nanti. Jadi perlu disampaikan juga sekarang kita mau mulai musim hujan ya, bukan berarti musim kemarau kembali ya. Secara tetap di musim hujan di Desember, Januari, Februari. Demikian, Mas Ram. Baik, kita tunggu. Artinya 24 mungkin nanti di hari Minggu dan Natal di Senin depan. Terima kasih atas waktu dan informasi. Update kembali jika perkembangan terbaru. Baik. Kami tunggu. Pak Andri Ramdhani, Kepala Pusat Meteorologi Pusat BMKG, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak. Selamat sore, salam sehat.